Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022 halaman 5 ya. Temanggung Wonosobo lainnya. Ini dulur ya. BNN ya, Badan Narkotika Nasional mungkin seperti itu. Ini saya bacakan dulu, nah nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya. Saya tambahi aja, saya menambahi aja dari saya ya. Rehabilitasi dua-dua pemakai narkotika, obat terlarang ya, lur ya. Temanggung, Radar Magelang, Badan Narkotika Nasional BNN, Kabupaten atau BNNK Temanggung merehabilitasi 22 penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Jumlah ini tercatat dari Januari hingga November tahun 2022. Pimpinan Subsektor Seksi Rehabilitasi BNNK Temanggung, Joko Sulistiono mengatakan, mereka menjalani rehabilitasi di beberapa tempat. Sana, ada dibagi-bagi loh. Paling banyak rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Temanggung sejumlah 19 orang dari dua-dua ya. Selain itu, 2 orang menjalani rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor, Jawa Barat. Dan 1 orang di Balai Rehabilitasi Napsa Satria Baturaden, Purwokerto. Mereka sebagian besar kalangan pelajar SMA dan SMK. Nah, ini masih muda-muda lur. Kasihan ini bisa terjerumus ya. Kalau indikasi harus rawat inap, kami kirim ke Balai Besar di Bogor milik BNN. Oh ya. Rehabilitasi biasa berlangsung 3 hingga 6 bulan dan semuanya gratis katanya. Joko menjelaskan stigma masyarakat tentang rehabilitasi itu masih banyak yang negatif karena mereka khawatir ditangkap, padahal korban penyalahguna yang mau direhabilitasi bisa melaporkan diri dan direhabilitasi, mereka tidak akan dituntut pidana. Kepala BNNK Temanggung AKBP Triatmo Mardiono menambahkan, BNN lebih menitik beratkan pada pencegahan, sehingga lebih pada sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Anggapan masyarakat bahwa kalau rehabilitasi itu membayar, maka hal itu tidak benar sama sekali, tambahnya. Oleh Triatmo Hamardiono. Nah, ini lur ya. Pemakai narkoba itu juga korban, juga pelaku. Ya kan? Jadi bukan hanya korban saja, pelaku juga. Nah, tapi kenapa akar permasalahannya, kenapa dia mau pakai narkoba, mau mengonsumsi narkoba, padahal kan narkoba itu harganya mahal, kenapa dia mau? Nah itu, kenapa bisa tergiur, kenapa bisa tertarik, akar permasalahannya di mana? Nah, bagaimana jalan penyelesaiannya? Kasihan nih orang sudah terjerumus. Ini nggak usah direhabilitasi aja, sebetulnya udah bisa, tapi dengan rehabilitasi lebih bagus ya. Nah,
Nah, ini dengan adanya yang sudah direhabilitasi oleh pemerintah, ya ini saya mohon untuk ditambahi ya, ditambahi, dimintakan ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tuanya, ya, masing-masing semua harus mendapat. Ya lah, nanti setelah itu terus disuruh untuk menerapkan secara kontinu. Jadi ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, dan disarankan untuk secara kontinu, jadi setiap hari untuk diridhoi. Nanti akan sembuh sendiri. Si anak ini sing SMA sama SMA ini nanti akan kembali normal, jadi tidak akan memakai narkoba lagi, gak doyan malahan ya. Mudah sekali aslinya ya, untuk penerapannya tidak sulit. Ridho pasrah sumeleh itu gampang ya. Makanya di kontennya saya kan ada contoh-contohnya, ya tinggal ditirukan aja ya. Gampang nih. SD aja bisa. SD kelas 1 aja bisa. Umpama yang sudah tua kaplak nggak bisa ya kebangetan, kecuali kanung tidak bisa membaca. Ini cuma membaca, tinggal baca aja. Baca itu kan bacanya apa? Ikrar ya, ikrar. Jadi mudah sekali cara penyelesaiannya ya, tidak sulit. Jadi bagi Pak petugas BNN ya toh yang merehabilitasi ini, tolong Bapak Ibunya dibel ya toh, nanti dituntun dengan kata-kata teorinya saya ini untuk meridhoi anak-anaknya ya, masing-masing. Nanti akan hasilnya apa? Langsung kalau setelah dikeluarkan itu sembuh total ya. Nanti tidak akan mengulang lagi, kecuali orang tuanya tidak ngasih ridho pasrah sumeleh lagi. Jadi itu secara kontinu harus diisi dengan ridho pasrah sumeleh. Jadi hasilnya nanti akan lunak. Jadi tidak keras, tidak tidak bengkok. Ibaratnya ini cara jalan ini bengkok kiri dan ke kanan ya, bukannya lurus. Nah inilah, karena hatinya mengeras, membatu, membangkang. Makanya uang banyak-banyak buat konsumsi narkoba. Jadi seperti itu. Nanti kalau tidak punya, kadang-kadang terus melakukan hal yang dilarang. Karena narkoba ini kan tidak penting sebetulnya, tidak perlu, tidak berguna bagi tubuh, kecuali mungkin buat medis ya. Kalau buat medis mungkin ya. Tapi kalau buat gagah gimana? Nggak gagah menurut saya. Narkoba gagah, nggak mungkin gagah. Apa terus diacungi jempol? Enggak. Narkoba itu malah dilarang ya, makanya nggak usah pakai. Nah, nanti jadi nggak usah saling menyalahkan, dimintakan ridho aja, ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nanti hasilnya apa? Hasilnya akan hatinya lunak, jadi hatinya sumeleh, jadi akhirnya manut gitu. Dan anak dituturin malah bangkang ya. Anak dituturi orang tua tuh malah bangkang, diucap ya malah keras. Lah kenapa seluruh dunia orang ini banyak yang keras hati? Karena diucap terus, karena dituntun terus, diajari terus. Nah, orang tua itu nggak sadar kalau ngajari itu menimbulkan efek yang menjadikan keras. Ngertinya berkuasa ngajari anaknya sendiri, mau tak ajar gimana itu, tapi salah. Dihadapi sama kuasa, dia ini sebuah pidana. Jadi ucapan orang tua itu pidana bagi anak sebetulnya, tapi orang nggak ngerti. Orang nggak, pelengnya nggak peka, orang-orang itu nggak peka, pemikirannya nggak sejauh untuk tidak merasakan bahwa ucapannya terhadap anak itu akan ngefek itu. Ngertinya nuturi itu bagus, padahal tidak bagus. Ini teori saya, justru anak nggak boleh dituturi. Dituturi masih kecil. Kalau sudah dewasa jangan dituturi, harus disumeleh, ridho pasrah sumeleh. Nanti
anak akan menjadi manut malahan, malah sumeleh juga. Karena ini sifat anak menjadi keras itu karena cermin dari orang tua. Kata-katanya orang tua apa? Itu kecil sekali sebetulnya. Tapi cuma apa? Orang kebanyakan orang ya, bukan kebanyakan orang, bahkan lebih banyak, mungkin semua apa ya. Ya karena yang tahu cuma saya, yang ngerti. Dan kalau nggak percaya bisa dibuktikan langsung. Pengguna narkoba nanti dimintakan tidak orang tua, nah, selesai. Setelah itu dipisah. Nah, nanti kan selesai. Udah. Nggak akan main narkoba lagi. Wes apapun, permasalahan apapun setelah mendapat ridho orang tua, nanti langsung selesai. Udah. Nggak sulit. Sing ingin bercerai aja nanti selesai. Jadi apapun, pokoknya segala permasalahan yang ada di manusia harus kembali ke ridho orang tua. Ridho orang tua, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi gitu. Jadi Allah itu mudah. Maha pemberi, maha pemaaf. Maha segala di maha. Vertikalnya Allah itu seperti itu. Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sing kuwasa. Maha pemurah, maha pengampun, segala di maha. Jadi manusia tidak ada apa-apanya, nggak terasa, tapi sok keminter. Nah, manusia sok keminter. Jangan keminter, tidak ada apa-apanya. Sok keminter. Hasilnya apa? Paling jadinya kataknya keras. Tapi nggak rumongso. Nah, itu. Padahal ya wah itu kasihan orang pada. Ya itu kemungkinan sejak pertama manusia diciptakan itu memang ya seperti itu, terus turun sampai sekarang. Keras. Nah, sekarang tambah runyam. Jadi seperti itu. Jadi kayak sistem Bu Nang itu untuk menciptakan manusia. Ya akhirnya ya banyak yang lama-lama bubrah. Nah ini sudah bubrah. Nah, ini tak benahi kembali menggunakan teori Ridho Pasar Sumeleh. Ini teori kasih loh ini. Teori kasih. Nah gitu lur ya.